Tahun 2026 akan menjadi tahun penentu kita, di mana kita akan bisa melewati masa depan yang akan dipenuhi oleh AI atau tidak. Kenapa? Karena di 2026 mulai akan banyak implementasi AI dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di pekerjaan kita. Dan kalau misalkan kita tidak bisa melewati di tahun 2026, maka di tahun-tahun berikutnya itu akan menjadi lebih susah karena kita tidak akan bisa catch up dengan kemampuan dari AI. So, semuanya akan gue bahas di video kali ini dan kita langsung masuk ke videonya. So, balik lagi dengan gua Ken. Jadi di video kali ini gua akan ngobrol-ngobrol tentang perkembangan AI saat ini dan kenapa di depan di intro tadi gue bilang kalau misalnya 2026 adalah penentu tahun di mana kita bisa melewati atau tidak masa-masa depan yang akan dikuasai oleh banyak AI. Gitu. Mungkin sebelumnya gue akan coba referensi kalian dulu ya untuk nonton video gue yang ini. Di sini gue udah banyak banget bahas tentang perkembangan AI saat ini dan ada salah satu project namanya Stargate Project ya, dimana ini diinisiasi oleh pendiri dari ChatGPT atau Sam Altman gitu. Jadi kalian bisa tahu lah gimana kira-kira pencetus ChatGPT atau pencetus AI ini mempunyai visi misi ke depannya itu seperti apa gitu. Dan setelah kalian sudah baca, kalian udah nonton tentang apa itu Stargate Project, mungkin ini gue mau tampilin kalian kenapa sih kalau misalkan AI itu bisa dibilang tahun 2026 gue optimis ya akan banyak implementasi AI di kehidupan kita, bahkan lebih hebat lagi terutama di pekerjaan-pekerjaan kita gitu, selain dari daily hidup kita. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini gambarnya gue tampilin ya. Kalau misalkan AI itu sebenarnya secara perkembangan itu dari yang video gue bahas sebelumnya juga itu udah banyak banget menunjukkan kalau misalkan banyak dipakai di kehidupan kita sehari-hari. Kayak misalnya sekarang siapa sih yang nggak pakai AI sih? Kayak kita misalkan mau nanya referensi makanan, kita mau nanya keputusan bisnis yang tepat, prediksi ekonomi, dan apapun itu kemungkinan besar kita akan pakai AI gitu. Bahkan secara personal, gue itu udah jarang banget untuk coba untuk diskusi atau ngobrol dengan sesama ya, misalnya dengan partner bisnis atau dengan teman kerja itu udah jarang banget. Kenapa? Karena semua informasi yang gue butuhkan itu AI udah lebih tahu dan mereka nggak main emosional, dia nggak pakai perasaan dan dia nggak mungkin bohong gitu karena semua by data kan, dia terkoneksi dengan data-data gitu, dia baca dari LLM yang kemudian dikoneksi dengan berbagai macam data-data gitu. Nah itu dari situ pun gue udah nyadarin, oh ternyata kalau misalkan ke depannya itu kita emang udah banyak berinteraksi dengan AI, kalau misalkan AI ini bisa diintegrasi dengan semua kehidupan kita seperti smart home atau smart car, nantinya semua mobil, semua apapun yang kita pakai itu nanti terkoneksi dengan AI, kita buat apa lagi gitu, ngebutuhin orang gitu. Secara daily life-nya aja, itu udah efisiensi banget, apalagi secara di business terms-nya gitu. Di business terms-nya itu akan ada banyak orang-orang yang tidak akan dibutuhkan lagi. Kenapa kayak gitu? Kalian ibarat aja gini, misalkan kalau misalkan pekerjaannya manusia itu ya, kalau misalkan gaji telat dikit mereka protes, kalau misalkan gajinya nggak naik mereka protes, mereka lagi nggak mood kerja, mereka nggak kerja, mereka disuruh kirim report, mereka lagi nggak mood, mereka nggak kirim report. Susah sekali kerja dengan manusia, kalau gue boleh jujur ya, susah sekali kerja dengan manusia. Dan kalau misalkan kita semua itu ganti dengan robot, kita tinggal pasang rules-nya. Kebetulan gue juga sedikit ngerti tentang solusi IT ya. Jadi kalau misalkan kita sedikit pasang rules aja yang di setup di awal gitu, yang waktu itu juga nggak gitu lama, udah gitu kita bisa mengintegrasikan dengan semua sistem perusahaan kita, itu akan menjadi efisien. Begitu kita minta, dia langsung bekerja pagi, nanti dikoneksikan dengan AI yang langsung sumbernya itu ngambil ekstraksi datanya itu rich banget datanya, kaya banget datanya gitu. Nah, menurut gue sih dengan efisiensi dan integrasi yang sedang banyak dilakukan, itu di tahun 2026 ini, itu akan ada banyak banget nantinya tahun 2026 masif untuk AI dan teknologi semacam itu akan masuk gitu. Kalau misalnya kalian tahu, ada salah satu proyeknya ChatGPT dan bahkan per hari ini itu di akhir Juli, di tanggal 30 Juli itu, kalau misalkan si ChatGPT itu udah mengeluarkan suatu feature di ChatGPT-nya itu yang namanya adalah study chatroom gitu, study group chatroom. Jadi di mana dia akan menggantikan diskusi kelompok pelajar-pelajar itu akan digantikan dengan AI-nya si ChatGPT ini, ChatGPT 4 point berapa gitu, gue lupa untuk detailnya. Cuman dia akan membuat si diskusi kelompok belajar antara sesama pelajar itu akan lebih interaktif. Jadi nggak kayak misalkan kita nanya, gimana solusi ini? Nanti ChatGPT kan biasanya kasih jawaban tuh, solusinya gini.
dengan mekanisme yang dikeluarin oleh ChatGPT yang terbaru itu, jadi begitu kita nanya jawaban dari ini tuh apa, nanti dia nggak akan langsung kasih jawabannya, dia akan kasih kerangka-kerangka berpikir, maka malah dia akan nanya balik, menurut lu kayak gimana nih dengan kerangka berpikir yang seperti ini, lu bisa kasih solusi nggak? Ayo kita diskusi. AI itu udah bisa dijadiin seperti itu loh, gitu. Dan kalau misalnya tadi kalau kalian lihat ya, dari gambar yang udah gue kasih di awal video ini, kalau misalkan AI itu sebenarnya nggak terbatas untuk masuk ke semua industri, gitu. Jadi dia bisa masuk ke industri otomotif, dia bisa integrasi dengan electric car, semakin canggih itu akan dia bisa jalan sendiri, itu udah possible banget karena di luar negeri udah seperti itu. Dia bisa diintegrasikan dengan sistem perusahaan, nanti semua sistem itu kalau misalkan mereka minta data itu udah nggak akan butuh data analis lagi, mereka tinggal comment prompt di AI, keluarin data dari tahun 2020 sampai 2025, itu kan keluar sendiri dan mereka nggak mungkin bohong dan mereka nggak mungkin miss. Sedangkan manusia itu masih ada human error yang kadang dijadikan sebagai alibi, mereka bisa lalai gitu. Robot udah nggak mungkin lalai lagi karena semua data itu udah mereka pegang gitu. Selain itu, kalau misalkan kalian, let's say kalian misalkan aman di mana, kalian misalkan merasa aman di bagian pengoperasian sistem gitu, di bagian logistik segala macam, itu juga nanti kalau misalnya udah terintegrasi dengan AI-nya masuk ke bidang logistik, masuk ke bidang operasional, itu kan udah nggak dibutuhin lagi gitu. Yang mungkin akan menjadi primadonanya, lini bisnis primadonanya adalah bidang-bidang yang khususnya kalian yang mengatur otaknya AI, dan yang kedua adalah yang di bidang creativity gitu, sama emotional things gitu. Kayak misalkan kalian empati dengan orang, kalian ngebangun suatu hubungan dengan orang, consultation, itu nanti kedepannya menurut gua akan banyak dicari karena AI itu cari konsultasi, memberikan konsultasi, memberikan saran, tapi mereka nggak pakai emotional things, mereka nggak peduli lagi sedih, lu lagi marah segala macam, mereka nggak peduli, mereka cuma kasih solusinya doang. Itu akan menjadi penting banget gitu. Nah, pertanyaan adalah kalau misalkan semua hal bergantung dengan AI, itu apakah aman? Yang pertama secara data, yang kedua secara mesin, apakah mereka benar-benar bisa dipercaya dan mendukung kita sebagai yang punya lah, bisa kita bilang sebagai punya walaupun dipunyai oleh ChatGPT OpenAI-nya. Tapi apakah kita yang memakai itu merasa aman dengan data-data ini? Jadi sebenarnya ada suatu aturan juga kalau misalkan kalian chat personal things ke ChatGPT atau ke AI apapun kalian, dan kalian suatu saat dikenakan suatu kasus hukum ya, dan misalkan dari suatu kasus hukum ini mengharuskan apapun yang kalian curhat atau kalian pakai di sosial medianya itu diminta datanya, itu ChatGPT, Sam Altman sendiri ngomong itu mereka nggak akan boleh untuk menolak. Mereka itu nggak punya data privacy rules atau data privacy protection, itu mereka nggak punya. Jadi mereka kalau misalnya dimintakan datanya mengenai kejahatan kalian atau misalkan kata-kata kalian yang ditanyakan ke ChatGPT, itu mereka harus ngasih ke regulasi yang meminta, apalagi kalau misalnya udah berhubungan dengan hukum gitu. Dan parahnya dari AI ini, apakah yang gue tadi bilang ya, apakah aman atau enggak, kalian juga boleh baca ya, kalau misalkan AI, nanti gue juga mungkin akan bikin satu video khusus tentang keamanan AI ini. Sebenarnya AI itu tuh nggak aman-aman banget. Dia itu sebenarnya nggak cuman nggak cuman terpaku dengan dimasukin data, nanti mereka sendiri berpikir, jadi mereka pasti ngasih data, sebenarnya nggak juga gitu. Jadi ada yang namanya proses AI itu, gampangnya adalah labeling untuk data-data agar bisa dibaca dengan AI, kemudian ditranslate ke human language gitu. Itu ada namanya labeling. Jadi mereka akan memproses suara, misalkan kalian ngomong ke AI, misalkan kalian ngomong ke ChatGPT atau Gemini segala macam, kalian ngomong, mereka akan balas dengan bahasa manusia kan. Itu ada namanya labeling. Mereka bisa baca labelingnya itu berupa video, foto, suara, gambar. Makanya kenapa kalian kalau misalkan kirim foto, kirim suara, kirim apapun, mereka bisa track, mereka bisa kasih balasan yang sesuai dengan ekspektasi kalian dan kalian ngerti sebagai manusia. Itu namanya proses labeling. Itu yang kemarin rame. Facebook, si Mark Zuckerberg itu mencoba untuk mengakuisisi si Alexander Wang dan perusahaannya gitu, Scale AI. Itu ya perusahaan yang membackup semua AI yang sudah pernah berjalan itu, proses training dan proses labelingnya, sehingga AI mereka itu bisa berjalan dan ngomong atau membalas jawaban sesuai dengan yang diinginkan sama usernya. Nah, itu udah di hijack. Nah, kalau misalkan proses labeling ini udah gitu disisipin suatu informasi yang salah atau datanya itu di misuse oleh si yang pembuat si labelingnya ini, ya data yang kalian minta itu juga akan palsu gitu. Begitu pula kalau misalkan si yang punya dari AI-nya ini mengcoding untuk dia mengkoneksikan data-datanya itu lebih pro ke satu sisi atau ke suatu hal yang salah, itu juga ya akan menjawab sesuai dengan apa yang sudah diprogram itu. Baik lagi, AI itu adalah suatu teknologi yang kalau misalkan dipunyai suatu entitas itu, maka itu sebenarnya bisa diatur gitu. Nggak kayak blockchain. Kalau misalnya blockchain kan berdiri sendiri sesuai dengan kontrak yang dibikin kan, dan kontrak kita bisa baca. Jadi kalau misalkan kita merasa
kalian transaksi di blockchain terus merasa kontraknya itu nggak benar, kalian nggak usah transaksi di situ gitu. Kalian nggak usah transaksi di yang smart kontraknya menurut kalian nggak pas dengan kalian gitu. Itu segampang itu. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan AI, sebenarnya AI itu masih dikuasai oleh ya perusahaan-perusahaan tertentu aja, kayak misalnya Gemini oleh Google, Grok oleh si Elon Musk, si X gitu. Jadi menurut gua kalau misalnya kalian udah pakai AI sampai sejauh apapun itu, gua juga kalau misalnya pakai AI, apapun data yang dikasih AI sama gua pasti cross check ke, kalau nggak ke dua jenis AI lain. Jadi gue punya 3 AI sebenarnya yang gue pakai untuk mengklarifikasi suatu jawaban dari satu AI. Atau nggak gue akan cari di Google dengan manual search gitu. Gue akan cari dengan old school type gitu. Nah, mungkin itu saran yang bisa gue kasih kalian. Jadi kalau misalkan kalian emang percaya banget sama AI, udah tanya ke satu AI, apapun itu yang misalkan terpercaya banget, apalagi nanti Meta akan menurut gue Meta itu akan berkembang pesat banget, karena semua dari engineer AI di seluruh platform itu dia hijack sekarang. Itu akan menjadi boosting banget Metanya secara logika dan secara prosesnya itu. Tapi ya apapun itu ya kalian harus coba secara manual search, dan secara komparasinya itu harus dibandingkan lagi jawabannya. Karena menurut gue AI itu nggak bisa sepenuhnya dipercaya gitu. Nah, mungkin itu sih apa yang mau gue sampaikan di video kali ini. Jadi harapan gue sebenarnya kalau misalnya kalian dengar video gue kali ini, mulailah belajar hal-hal yang khusus, spesialis ya. Dan spesialis itu bukan secara yang general ya. Maksud gue, kalau misalkan kalian kerjain itu data analis, kalian pelajarin itu secara khusus, kalian bisa akan lebih cepat. Itu pun kalian pasti akan kalah dengan AI, karena AI kan tarik datanya lebih cepat daripada kalian. AI adalah data itu sendiri kan. Kalian akan susah, karena kalian ada converted time-nya itu masih lama gitu. Pelajari hal yang spesialis, kayak misalkan hal-hal yang emang berinteraksi dengan kreativitas kalian, kayak misalkan desain atau nggak cara berpikir, memberikan solusi. Kalau misalkan kalian emang orangnya extrovert dan kalian lebih cenderung into ke people, kalian coba mengenhance kemampuan kalian untuk ngomong, kalian mengenhance kemampuan kalian untuk gimana caranya untuk lebih empati ke orang-orang. Itu yang akan dicari skillnya di masa depan, dimana AI itu nggak akan bisa touch ke bagian situ, atau belum bisa lah gue bisa bilang gitu. Nah, ya semoga dengan video ini sih kalian akan lebih aware, dan mungkin nanti ya seperti gue janjikan di next videonya gue akan buat video kenapa AI itu sebenarnya nggak bisa terlalu dipercaya gitu, walaupun mereka emang sudah dikonekkan dengan berbagai macam database yang besar-besar kayak Google dan lainnya. So, video gue untuk kali ini segini aja. Semoga apa yang gue share ini bisa membantu dan membangunkan kalian, terutama awareness kalian masih santai-santai aja. Walaupun banyak prediksi di tahun 2009, menurut gue nggak akan selama itu. Karena melihat perkembangan AI saat ini, di tahun 2026 pun itu akan banyak dicoba di banyak-banyak perusahaan gitu. Dan itu pasti udah terdampak ke kalian. Coba sekitar 1 tahun 2 tahun, 2007-2008, implementasi layoff di mana-mana 2009. Akan lebih cepat setahun, bahkan 2 tahun bisa menurut gue. Ya, tetap coba untuk belajar banyak hal, jangan males, jangan justru membuat kalian jadi lebih males, nggak mau cari belajar hal yang baru, tapi tetap belajar supaya kemampuan kalian bisa menyentuh ke bagian-bagian yang AI nggak bisa sentuh. So, video gue kali ini segini aja. Buat yang kalian punya pendapat lain, boleh diskusi dengan gue di kolom komen, atau kalian mau DM ke IG gue atau TikTok, feel free, nanti akan gue balas dan gue akan langsung diskusi sama kalian. So, next-nya mungkin ya segitu dulu. Semoga membantu, and see you in the next video.